Yang keras, ayo. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu salamul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharbaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah majelis taklim remaja Al-Qobam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji kitab Akhlaqul Banen, ya, tentang akhlak atau budi pekerti dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk, akhlak kepada alam semesta, dan akhlak kepada lingkungan. Namun sebelumnya saya mengingatkan, alangkah baiknya apabila setiap kita mulai pengajian ini dengan suasana tadarus seperti tadi, ya, tadarus Quran, ya, karena udah pada gede, udah pada paham, udah ngerti semua, ya. Dan yang kedua, kita beruntung dan bersyukur karena kumpulnya kita malam ini, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang sempurna menurut Allah, di sisi Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kepada kita yaitu kecintaan dalam menuntut ilmu Allah, disibukkan dalam thalabul ilmu, selalu cinta kepada ilmu, ya, tentunya belajar di dalam memahami ilmu agama terus. Sesibuk apapun kita, yang namanya
ngaji kita sempatkan. Ini kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik oleh Allah, menurut Allah. Kalau baik menurut Allah, sudah pasti penduduk langit mencap kita sebagai orang baik. Ya, itu. Jangan baik menurut manusia, ya. Kalau baik menurut manusia, belum tentu menurut manusia yang lainnya juga baik. Kalau ganteng menurut pacar kita, belum tentu menurut pacar yang lain kita ganteng, begitu. Tapi kalau menurut Allah ganteng, soleh, pasti itu soleh, baik, gitu. Ya, gitu ya, ya. Gitu. Makanya masya Allah, pahalanya ini acong, Leo, bonek, seharian kerja panas-panasan, ya. Oh, Leo mau di AC enak, tapi pusing juga ya, panas-panasan. Malamnya kita ngaji, pahalanya itu gede, habis sama acong, bonek, gitu. Alwi mah kalah, nanti tidur mulu di majelisnya, paronya doang, wih. Tapi alhamdulillah, gitu, masih kita dikumpulkan dalam situasi belajar, gitu. Bersyukur. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Kemarin kita membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemana kita ngaji? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kemarin ngaji? Allah itu yang telah menciptakan kita, yang telah membaguskan suara kita, yang telah memberikan kedua mata kita, yang telah memberikan kedua telinga kita, sehingga dengan kedua telinga itu kita bisa mendengar. Dan Allah telah memberikan lisan kepada kita, sehingga dengan lisan itu kita bisa berbicara. Dan Allah telah memberikan kepada kita kedua tangan, sehingga dengan kedua tangan itu kita bisa bekerja. Dan kedua kaki dan akal, Allah telah memberikan akal kepada kita, sehingga dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Tuh, lengkap sebenarnya. Kesimpulannya, apa tujuan Allah menciptakan kita? Itu apa tujuan Allah menciptakan kita? Itu yang harus kita pahami. Tujuan Allah menciptakan kita apa, Nek? Buat apa sih kita diciptakan? Beribadah. Inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ibadah. Itu secara syariat. Tetapi secara hakikat itu illa liya'budun di situ adalah liya'rifuni, agar kalian kenal dengan aku, supaya kalian kenal dengan aku, kepada aku. Kata siapa itu? Kata Allah. Kita udah kenal belum dengan Allah? Udah kenal belum? Serius? Kita udah kenal belum kepada Allah ini? Jangan kata-kata doang. Dan apa di antara tujuan Allah menciptakan kepada kita itu, Allah itu sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Apa bukti Allah sayang kepada kita? Allah utus
Nabi kita yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Utus beserta kitab-kitabnya diturunkan. Tuh. Al-Quran, hadis. Itu bukti Allah sayang kepada kita, sehingga agar kita supaya tidak tergelincir dengan godaan setan. Gitu. Kita itu tinggal ngikutin aja udah. Al-Quran, sunnah. Gitu ya. Allah turunkan beserta kitab-kitabnya. Gitu. Tinggal kita terus belajar aja gitu. Ya. Gitu. Kemarin kita sampai ke wa aqlan ta'rifu bil khairu minasari, dan Allah telah memberikan kepada kita akal, sehingga dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang apa sih akal itu? Pikiran. Apa akal itu? Kata ulama, akal sehat itu pasti jiwanya sehat gitu. Tapi akal yang kotor pasti jiwanya juga kotor gitu. Ngerti? Jadi akal, nah sehatnya akal itu tergantung jasmani gitu. Sering olahraga, sehat itu akal. Kalau dibawa tidur terus, waduh butek. Apa butek itu? Keruh. Kalau air mah keruh. Ya, awas. Sering galau nih, kejawab nih. Bahasa sering pusing, bahasa sering aduh. Kurangi tidurnya. Karena di dalam tidur itu otak itu membeku. Beku otak itu. Ya, enggak mekar. Kalau udah beku, udah segitu-gitu aja. Tidur, ngopi, ngerokok. Tidur, ngopi, ngerokok. Tidur. Nah, beku awal, jadi tidak berkembang gitu. Sering olahraga, Wi. Ya. Tuh, jangan dibanyakin ngelamun, nggak baik juga bagi akal itu. Ngelamun, apalagi kalau ngelamun di kamar mandi. Waduh, udah kemana-mana itu. Awas. Arya juga sama, ngeliatin HP sambil ngelamun. Kalau otaknya kotor bisa kemana-mana. Bisa lihat cewek-cewek yang demplon. Awas, hati-hati. Ngelamun terus, apalagi yang bisa merusak otak itu. Selain tidur, maksudnya tidurnya itu seharian gitu ya, seharian. Itu yang membuat beku. Ngelamun terus, maksiat sama ya, maksiat itu yang mengotori otak kita. Banyak makan, tamak. Awas, banyak makan itu otak juga sama ya. Makan itu kalau menurut sunnah Rasul itu cuma 3 suap. 3 suap. Nabi itu kalau mau makan, dia nunggu lapar banget baru makan, dan berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum itu Nabi. Paling 3 suap doang. Udah. Ya. Kalau kita gimana? Wih, kayaknya kalau belum kesini aja nasi, belum berhenti. Benar nggak? Tapi alhamdulillah. Iya nggak? Tapi bersyukur ya. Kita, walaupun ini ya adalah ya. Alhamdulillah gitu. Makan mau nggak kekurangan. Yakin kalau kita bersama dengan disibukkan dengan agama Allah itu, apalagi menuntut ilmu, yakin nggak bakalan kelaparan ya. Itu sudah janji Allah ya gitu. Jadi semua itu mindsetnya tergantung niat
Kalau niat kita ibadah, kerja, kalau kita niatnya karena Allah, pasti nggak bakalan susah. Tapi kalau niat kerja, kalau misalkan niatnya cuman takut nggak makan, takut nggak apalagi, nggak kawin, takut dihina orang, waduh susah ya. Ganti, kita bekerja sekarang niat karena Allah. Apa karena Allah itu? Kita nafkahin orang tua, nafkahin istri, anak, begitu ya. Gitu. Nah, itu akal pikiran bisa membedakan yang baik dan buruk. Begitupun juga awal. Karena kenapa? Hidup itu pilihan. Sering dengar kayak gitu. Hah? Hidup itu pilihan. Benar itu. Allah itu memberikan pilihan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Allah tidak akan merubah kepada seseorang kecuali seseorangnya mau berubah. Itu kata Allah. Kalau kita nggak ada niat untuk berubah, nggak bakalan. Ini secara ini ya bahasa apa logikanya begitu. Tapi hakikatnya mah tetap orang maksiat, orang ibadah, orang berbuat baik, berbuat dosa, hakikatnya karena Allah. Cuma ingat kata Allah, orang yang ditakdirkan berbuat baik, hakikatnya dia menjadi orang baik, selamat, ya kan, begitulah. Tapi ingat juga, ketika orang bermaksiat, Allah hakikatnya menghinakan dia. Gitu. Makanya ketika kita berbuat dosa langsung bertaubat, gitu kan. Begitu. Gitu. Arya, Iqra 1. Kalau misalkan nggak ada niat dalam diri Arya ingin bisa baca Al-Quran, nggak bakalan bisa. Hah? Nggak bakalan. Ujuk-ujuk, saya mah nunggu Allah ngasih saya bisa baca Quran aja lah. Nggak bakalan. Kalau Arya nggak ngaji, nggak bakalan bisa. Seumur nggak bakalan bisa. Kalau Arya nggak ngaji-ngaji, nggak bakalan bisa. Gitu. Alwe pengen jadi orang kaya, tidur mulu, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Bonek pengen jadi pengusaha, kerjaannya ngehayal doang, mustahil. Itu, ya, itu. Artinya harus ada usaha. Itulah yang dinamakan ikhtiar. Sekalipun ketentuannya itu Allah, kudrah, iradah Allah yang menentukan. Leo pengen kawin, kalau misalkan nggak ada sama sekali koneksi misalkan, dia nggak bakalan bisa. Hah? Ya WA gitu, cari di apa tuh namanya, aplikasi apa tuh? Hago. Ya nggak bakalan dapet. Hah? Ini nggak bakalan, acong, jomblo terus. Kalau nggak ada aplikasi nggak bagus. Ya nggak, maksudnya ikhtiar itu istilahnya kenalan, ta'aruf, begitu maksudnya. Hah? Apa tuh? Gitu, jangan gitu, jangan aman, jangan nyaman kita jomblo itu, aduh pusing. Ya, itu intinya harus ada ikhtiar, gitu. Harus ada apa kalau bahasa intelektualnya itu? Harus punya planning. Apa planning itu? Hah? Iya, target tahun depan saya harus sukses. Tahun kedua saya minimal harus kawin. Tahun ketiga saya harus punya ini. Begitu planning itu. Jangan gimana Allah aja lah. Setiap ada bantal. Enggak gitu ya. Awas. Kita itu maksudnya itu harus ke depan. Ya. Muara Angke itu gudangnya duit. Kalau pengen tahu mah, ya, makanya, waduh, kita itu harus apa ya?
harus peka. Coba Alwi ke lelang sekarang, itu perputaran uang 1 miliar semalam itu sedikit. Itu dilelang doang, belum di pengasinan. Coba kita pakai gitu. Gitu ya. Itu jangan rubah, pusing. Padahal di belakangnya pengasinan. Di sampingnya pelelangan, di sampingnya laut. Bismillah aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya ngelangkah, mau ikhtiar karena Allah. Insya Allah itu. Kata Bapak Haji Sukar, "Weh, sini bantuin." Tuh. Bantuin angkatin. Iya enggak? Yang angkatin, cuma ngangkatin tuh 50.000, alhamdulillah. Pergi ke lelang. Misalkan, bantuin. Tuh, iya enggak? Enggak pantas kita itu ngeluh. Itu apalagi di Jakarta begini, banyak. Kalau kita mau mah, yuk ya. Masalahnya kita itu belum mau. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyah wa sampai ke situ. Wa doa rahmah fi qulubi walidaik. Nah, bait selanjutnya Allah meletakkan kasih sayang di hati kedua orang tua kita. Nih. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Sehingga dengan mendidik ayah dan ibu kedua orang tua kita itu dengan didikan yang sempurna, yang baik. Nih. Kita sekarang membahas kedua orang tua kita. Masya Allah. Ridallahu fi ridal walidaini wa syuhtullahu fi syuhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak terhadap ridhonya kedua orang tua. Bencinya Allah, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kepada kita. Hati-hati berbicara orang tua, ya. Orang tua itu seperti Al-Quran yang udah lama, walaupun nggak dipakai, berani nggak nginjek Al-Quran? Seperti itu orang tua itu, ya. Salah menurut kita, tapi hakikatnya orang tua itu benar, tidak ada yang salah. Marah-marah mulu, kita marah lagi, salah. Ya, itu orang tua. Gitu. Hebatnya orang tua itu, orang tua bisa mendidik, mengurus anak 9, tapi anak 9 tidak bisa mengurus orang tua 1. Gitu. Sekarang, nanti kalau sudah tidak ada, Masya Allah, terasa. Sekarang kita masih ada, mumpung masih ada, ya. Mumpung masih ada orang tua. Kalau sudah tidak ada, Masya Allah, kerasa. Yang namanya uang, yang namanya duit, yang namanya harta, yang namanya apa lagi, tidak ada nilainya. Apa ya? Hampa, nggak berguna. Kita punya uang banyak, tapi orang tua nggak ada, hampa, ya, nggak ada gunanya. Uang segitu banyaknya, nggak ada gunanya. Anak semuanya, gitu. Kalau sudah tidak ada, makanya mumpung jangan uji-ujian sama orang tua. Punya uang kasih semuanya tuh, Bu, Ma, Pak, tuh. Uang hasil saya sebulan kerja tuh buat emak, terserah saya mau dikasihnya berapa. Ini kadang-kadang orang tua giliran udah kita semuanya baru sisanya cuma kasih. Nah, nggak boleh sayang, ya, kasih. Ada rumah kasih, Nek, ini Nek punya uang nggak, Nek? Mama punya, nggak ada, Mak, padahal punya. Nggak boleh, ya. Jangan uji-ujian sama orang tua. Gitu. Orang tua mah nggak minta
Ya, orang tua itu nggak minta. Orang tua itu pengennya ngasih sama anak. Ngasih orang tua pengen sama anak. Orang tua itu nggak ada. Pengen anaknya sengsara, nggak ada. Makanya wajar kalau marah-marah. Kamu mau jadi apa nanti? Wajar. Orang tua itu pengen anaknya itu bahagia. Gitu, Wi. Ya, jangan disalahartikan. Mama saya marah-marah mulu ini. Jangan. Kitanya harus bisa memahami kemauan orang tua itu pengen apa. Gitu. Ya, harus peka. Jangan sampai kita membuat orang tua jengkel, apalagi nangis. Waduh, naudzubillah. Ya. Enggak bakalan kita. Enggak bakalan jadi orang kita. Cantik apapun istri kita, sebanyak apapun harta kita, kalau orang tua nggak ridho, mau kemana kita? Nggak bakalan tenang. Yang ada pasti kurang. Waduh, makanya mumpung masih ada dah, ya Allah, ya, saya minta doanya mudah-mudahan almarhum ibu saya senantiasa Allah terangkan kuburannya, Allah terima ruhnya, amal ibadahnya, dan Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya gana mungkin Fayajibu alaika an tu'addima wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai ke sini? Ya, jadi ngaji itu penting ya. Ngaji itu penting. Apa sih ngaji itu? Ada. Sambil ngerokok aja kita, ngobrol-ngobrol aja. Next. Apa sih ngaji itu? Gak usah tinggi-tinggi kita mah. Saya pengen jadi ini, pengen jadi si anu, enggak usah. Kita meniatnya aja menghilangkan kebodohan. Udah gitu aja. Duduk dengan orang-orang di majelis dengan orang-orang soleh, udah niatnya gitu aja kita. Cinta kepada guru, udah. Gak usah muluk-muluk, pengen ini, pengen itu, pengen udah. Nanti juga ke bawah, ya berkah pasti. Gitu. Duduknya aja kita sudah ibadah. Apalagi bisanya gitu. Itulah bedanya ilmu agama dengan ilmu lain gitu. Kalau ilmu yang lain itu harus kita istilahnya harus sungguh-sungguh bersih. Tapi kalau duduk di majelis taklim itu insya Allah tidurnya sama ibadah tidurnya, tapi dalam keadaan ngaji ya, bukan dalam keadaan tidurnya. Senyumnya, napasnya itu dinilai ibadah oleh Allah. Ya, karena orang-orang yang berada di majelis taklim itu dia sama derajatnya dengan orang-orang yang beriman. Itu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Gitu. Ya, kita mengaji itu bukan karena orang, bukan. Karena kita sendiri aja kesadaran itu. Saya ini orang bodoh. Ya enggak? Emang kita mau bodoh? Saya ini masih banyak kekurangan. Udah macu diri sendiri aja udah. Enggak usah. Memacu diri sendiri, kesadaran sendiri. Kalau sesuatu diawali dengan kesadaran sendiri, hasilnya juga baik. Gitu ya. Berkah insyaallah. Tapi kalau kesadarannya itu cuman didorong dengan teman atau keinginan yang lain, nggak bakalan gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Abah itu next semuanya ya udah Abah itu pengennya ini aja, ngajar ngaji aja udah. Sama Acong juga bilang udah fokusnya Abah itu pengen ngajar ngaji. Yang mau ngaji ayo gitu ya ke sini, yang nggak mau ngaji silahkan. Adapun itu majelis harus begini, harus silahkan. Kita kan udah pada gede ya, bonek misalkan majelis ini harus begini, silahkan. Abah mau ngedukung aja, iya nggak? Misalkan Leo punya inisiatif
Ini lantai 2 ini harus begini, silahkan gitu. Bagus, silahkan gitu ya. Cuma kan abang mah ngedukung aja, ayo gitu. Bukan abang nggak mau ikut campur, abang mah udah pokoknya ini aja, udah ngajar ngaji aja, itu aja. Nggak muluk-muluk, berarti abang ini mah nggak mau maju dong, maju. Naik mobil kalau nggak ada kuncinya, jalan nggak bakalan. Bener nggak? Iya. Kita ngurusin mobil supaya bagus, tapi nggak ada kuncinya, waduh, bohong, nggak bakalan. Nggak mainnya ini aja, kuncinya aja udah. Bener nggak, Win? Ya, insya Allah lah. Kalau kita misalkan rajin, ya orang juga tahu. Tanpa dinilai sama orang pun juga ya pasti ketahuan gitu kan. Gitu. Dan kita mah jangan dibiasakan ingin dinilai sama orang, jangan sia-sia kita. Udah, karena kita aja, kemauan kita aja gitu. Kita ke majlis karena butuh gitu, bener nggak? Daripada saya ngongkrong nggak jelas, mending saya di majlis tadarus, megang Al-Quran, bener nggak? Mungkin Leo langsung ke rumah langsung tidur kan? Bener nggak? Nah, kalau langsung ke rumah langsung tidur atau megang HP, syariatnya kalau ke majlis tadi kan baca Al-Quran, dapat 10 ayat, ya enggak? 2 ayat gitu. Alhamdulillah. Jadi kita manfaatkan. Apa sih? Si mah. Ada pertanyaan enggak? Nggak apa-apa. Ya itu aja intinya, mudah-mudahan majelis kita semakin berkah, gitu kan, dan bermanfaat khususnya bagi manusia dan mengalir pahalanya kepada Sohibul Bait, ya pasti mengalir ini. Tempat ini kita dijadikan ngaji, belajar, pasti mengalir. Itu. Kerasanya kapan? Sekarang juga kerasa, matinya juga nanti kerasa. Gitu. Barokah karomah Syekh Abdullah Muhammad barokah Syekhina Al-Maghfurullah Al-Fatihah. Rabbi anfa'na bima lam tana, Rabbi alimna alladhi anfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarab lana fi dinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin tarzuqna al-wasi wa antarzuqna